Jadi jangan menganggap diri lebih alim dari Nabi, jangan menganggap diri lebih saleh dari Nabi, jangan menganggap diri lebih rajin dari Nabi, ya. Ya, termasuk saat pandemi ini, ya. Coba Nabi SAW mengatakan innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Nah, Allah itu, kata Rasul, itu senang sekali kalau umatnya itu memanfaatkan rukhsahnya, ya, sebagaimana umatnya itu melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang lain. Jadi kalau ada rukhsah, keringanan, ya, maka keringanan itu kita pakai. Itu Allah suka. Itu bagian dari umatan wasata. Nah, termasuk faktor dari rukhsah itu kedaruratan, ya. Misalnya yang semula kita diminta untuk bagian dari adab sholat itu nempel, bukan rukun, ya. Jadi kalaupun tidak ada corona, misalnya sholatnya berjauhan, tetap sah sholatnya, ya. Tapi dia kehilangan suatu keutamaan. Nah, dalam keadaan biasa kita diminta untuk hazu bainal manakib wal aqdam, ya, bahu, kaki, gitu kan, terutama bahu, ya. Nah, ketika situasi pandemi di mana semua sudah sepakat bahwa yang namanya virus ini alat transportasinya itu manusia, ya, maka manusia itu perlu berjauhan supaya virus ini tidak bisa pindah dari satu ke yang lain. Ini sudah sepakat semua ahli, ya. Dan kesepakatan ahli itu kalau dalam Islam itu menjadi pertimbangan utama hukum. Pertimbangan utama hukum itu sains, terutama dalam hal-hal yang menyangkut perkembangan, ya, entah itu penyakit atau masalah-masalah ilmu pengetahuan. Sudah sepakat yang namanya virus itu tidak bisa jalan sendiri. Dia perlu istilahnya kendaraan untuk pindah, bepergian. Apa kendaraan itu? Ya kita nih manusia. Karena itu untuk meminimalisir supaya dia tidak mudah pindah dari satu ke yang lain, maka bikin jarak. Nah, situasi kayak begini, itu rukhsah. Situasi pandemi, amalkan hadis yang tadi, Allah cinta hambanya yang memakai rukhsah. Pernah bepergian Nabi sama sahabat-sahabat, tiba-tiba ada dilihat sama Nabi kumpul, lagi kumpul gitu, ngerubungin, ada yang jatuh, mau pingsan. Nabi datang, kenapa nih pingsan nih? Ya Rasulullah, dia pingsan karena dia puasa. Nabi geleng-geleng kepala. Apa kata Nabi? Laisa minal bir asyam fis safar. Tidaklah merupakan kebajikan puasa pada saat bersafar, bepergian. Nabi sendiri tidak puasa pada waktu itu. Nabi tidak puasa, tapi ada di antara rombongan yang merasa diri lebih saleh dari Nabi. Dia puasa, akhirnya apa? Ngerepotin orang. Maka Nabi berikan pesan itu, laisa minal bir asyam fis safar. Tidaklah merupakan kebajikan, ya, apalagi lagi rombongan bareng-bareng kemudian puasa sendirian nyaleh-nyalehang, begitu dia pingsan ngerepotin orang banyak. Itu kejadian. Maka dalam ibadah itu, bapak-bapak saudara, proporsionalitas itu penting. Proporsionalitas itu terukur sesuai skala prioritas. Ya. Jangan ngajar sunnah mati-matian, terus yang wajib dia tinggalkan. Nah itu berarti skala prioritasnya terbalik, bukan umatan wasato, ya. Bukan umatan wasato. Ya misalnya seperti pakai masker ini kan, ya. Katakanlah di antara hal, ya, ada di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa Nabi melarang, ya, untuk sholat dengan menutup muka. Nah, kalaupun menutup muka itu adalah dikiaskan dengan masker, sekarang dikiaskan dengan menutup muka, tapi ulama mengatakan itu tidak berlaku, ya, kalau ada hal-hal yang mengharuskan, ya, untuk menutup muka atau mendorong untuk menutup muka.
Di antaranya adalah keselamatan, termasuk wabah ini. Jadi jangan mengejar sunnah. Kalau misalnya dalam keadaan normal ada orang sholat tutup mukanya, sholatnya sah apa enggak? Tetap sah. Ya, tetap sah. Tutup muka nih, tidak ada ulama mengatakan wah sholatnya batal, enggak, tutup muka ya tetap sah. Walaupun dia kehilangan, ya dia melakukan sesuatu yang tidak baik, ya. Tapi itu tidak termasuk hal yang membatalkan sholat. Ini dalam keadaan normal. Apalagi dalam keadaan wabah seperti ini. Kenapa kita tutup muka? Karena memang jalan virus masuk ke badan kita itu adalah lubang-lubang yang ada di badan kita. Mata, hidung, mulut. Itu yang paling banyak. Maka kita tutup muka. Untuk apa? Kalau kita misalnya membawa virus, kita tidak kirim ke orang. Kalau ada orang yang sakit dan bicara, dia tidak kena kita. Itu saling melindungi dan itu wajib. Melindungi saudara kita itu wajib hukumnya. Kayak saya ketawa ngelihat ada yang viral-viral kan, naik motor di stop dia nggak pakai masker. Kenapa nggak pakai masker? Marah dia. Saya yakin nggak apa-apa katanya. Kalau Anda yakin dan Anda tidak keluar rumah, tidak masalah, Pak. Silahkan Anda punya 1001 keyakinan tapi diam di rumah, tidak usah keluar. Tapi begitu Anda keluar, Anda terikat dengan adab-adab. Satu adab kita ketika kita keluar dari rumah berjumpa dengan orang adalah la doror wala diror. Jangan jadi orang yang bisa menularkan sesuatu yang tidak baik. Anda punya keyakinan terserah apa saja, mau menganggap COVID ini tidak ada, Anda tidak akan kena segala macam, bahkan Anda meninggal sendiri di rumah juga, yaitu urusan Anda. Tapi begitu Anda keluar dari rumah, menggunakan jalur publik, entah itu namanya jalan, entah itu misalnya ke pasar, ke masjid juga, ini ruang publik juga, amalkan, ya. Anda terikat dengan kaidah Islam, la doror wala diror. Bukan semaunya, tidak. Kalau Anda mau semaunya, pulangnya di rumah aja sana. Terserah mau ngapain di rumah, di dalam kamar, mau terserah. Tapi begitu Anda keluar di ruang publik, tanggung jawab. La doror wala diror. Apa kata Rasul? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman seseorang kecuali dia menginginkan orang lain mendapat kebaikan sebagaimana dia ingin dirinya dapat kebaikan. Anda ingin dapat penyakit? Kan tidak. Tapi kok Anda tidak jaga saudara Anda? Anda ingin sehat? Ingin. Tapi kok Anda nggak peduli sama keadaan saudara Anda yang lain? Nah, jadi bapak-bapak saudara, ya, tanggung jawab ketika kita berada di ruang, ya, di ruang muamalah, ruang sosial, ya, ruang publik, ya, ketemu orang apa, la doror wala diror, dalam konteks yang umum dan khususnya pada saat pandemi seperti itu. Namanya ummatan wasato, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Wallahu a'lam bishawab.